Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Minta maaf kalau siaran langsung kita ini tergendala atau terlambat lebih kurang 15 minit karena masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Pelajaran kita pada pagi ini adalah tafsir dari juz yang ke-6 Surat Al-Ma'idah ayat 35 hingga 37 di bawah tajuk atau topik perintah bertakwa kepada orang-orang yang beriman. Perintah bertakwa kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah la tuqbila minhum walahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Na'udzubillahi min dzalik. Terjemahan ayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan dengan mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat.
atau terjemah maknawiyah. Sebagaimana dimaklumi bahwa orang-orang Yahudi telah berusaha keras untuk membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja Yahudi. Sebagaimana usahanya hari ini untuk melenyapkan Islam. Mereka tahu Islam ada kekuatan, power yang boleh mengganggu keselesaan hidup mereka di dunia. Yahudi sejak dahulu lagi, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan sebagai rasul, sudah ada usaha untuk membunuh. Sebabnya mereka tak segan-segan bekerjasama dengan musyrikin Mekah untuk membinasakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena iri hati, hasad, dengki yang timbul dalam hati mereka. Sifat dengki, hasad sudah mendarah mendaging, sebati dengan jiwa orang-orang Yahudi. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya, beramal saleh serta mendekatkan diri kepadanya, berjuang ke jalan yang benar, al-haq, karena dengan berbuat demikian mereka, orang-orang beriman, akan memperoleh kemenangan. Ini janji Allah. Lalu kita tafsirkan ayat demi ayat. Sekali lagi Ustaz ulangi, walaupun hanya 3 ayat, bila kita tadabbur, bila kita fahami maknanya, tafsirannya, lebih berguna daripada membaca banyak ayat tapi tak faham. Macam mana jiwa akan terbentuk bila hanya baca tapi tak faham? Ini dia tafsirannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. 1, takwa. Yang kedua, carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, al-wasilah. Yang ketiga, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Yes. Sepintas lalu, kita dapat kesimpulan dari ayat ini, untuk mendapat kejayaan dunia akhirat, 3 perkara mesti ada. Takwa pada Allah, dekatkan diri kepadanya, dan bersungguh-sungguh. Okey. Imam Ibn Katsir berkata tentang ayat ini. Ini namanya tafsir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman. Mengapa hamba-hambanya yang beriman? Karena Allah panggil bukan dengan ya ayuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Lalu apa yang Allah mahu daripada orang-orang yang beriman?
agar bertakwa kepadanya. Itu dulu. Perkataan bertakwa kepadanya yang diikuti dengan perintah mentaatinya, maka bertakwa kepadanya membawa makna al-inkifafu 'anil maharim wa tarkil manhiyat, yaitu menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram dan meninggalkan segala larangannya. Ustaz jelaskan sedikit. Walaupun makna takwa pada asalnya buat suruhan jauhi larangan. Tetapi karena ayat ini setelah perintah bertakwa kepada Allah diikuti dengan dekatkan dirimu kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh. Ini memberi isyarat takwa di situ lebih kepada jauhi perkara-perkara yang Allah larang. Mudah-mudahan kita boleh faham. Ustaz ulang sekali lagi. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, makna asalnya sebagaimana definisi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, makna takwa buat suruhan jauhi larangan. Bila takwa itu diiringi dengan perintah supaya dekatkan diri pada Allah, dan dekatkan diri kepada Allah tentu saja dengan beramal saleh, maka takwa di situ lebih kepada jauhi larangan Allah. Yes, itu maksudnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya, yaitu dengan ungkapan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Lalu diikutinya pula dengan wabtaghu ilaihil wasilah. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, diikuti dengan arahan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Apa maksudnya? Oleh itu, al-wasilah di sini dengan makna al-qurbah. Qurbah maknanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Al-wasilah dengan makna al-qurbah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian menurut Sufyan Ats-Tsauri, semuanya ulama tafsir. Menurut Mujahid, menurut Qatadah dan lain-lain. Ibnu Katsir menukilkan pandangan ulama-ulama tafsir dari kalangan salafus saleh. Dalam hal ini tiada khilaf dari kalangan para mufassirin. Semua ulama tafsir sepakat dengan kaedah ini. Itu sebabnya dalam penggunaan bahasa Arab, ittaqullah selalu diartikan dengan takutlah kepada Allah. Takut pada Allah dengan makna jangan buat maksiat. Jangan buat perkara yang Allah murkai. Itu sebabnya Ustaz pernah cerita, kalau orang itu sedang buat baik, sedang salat, sedang mengaji, orang Arab akan aneh mendengar, wahai kawan, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Padahal kawan itu sedang buat baik. Ittaqillah, bila kita lihat kawan kita sedang buat perkara yang tidak baik,
umpamanya terserempak kenalan kita atau ustaz terserempak di London, di salah satu mall, jumpa jemaah yang ustaz kenal ikut pengajian di Lembah Kelang. Tiba-tiba di mall tersebut ustaz terserempak dalam keadaan mendedahkan aurat. Ketika itu ustaz boleh katakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sebab dia sedang buat perkara yang dimurkai oleh Allah, dedah aurat. Itu boleh. Ittaqillah. Begitu penggunaan ittaqillah, walaupun makna asalnya buat suruhan, jauhi larangan. Jadi dalam hal ini, setelah ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah, maknanya ittaqillah lebih menjurus kepada jangan buat perkara yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menambah, al-wasilatu hiya allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Al-wasilah ialah suatu amalan yang dengannya maka tercapailah apa yang dihajatkan. Apa yang kita maksudkan akan tercapai. Al-wasilah di sini dekat dengan makna tawassul. Ustaz buat contoh. Betul tak yang kita hajatkan dan maksudkan agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah? Betul tak setiap orang yang berdoa mengharapkan doanya makbul, diterima oleh Allah? Mereka hendaklah bertawassul sebelumnya dengan menyebut banyak-banyak nama Allah. Itu dia wasilah. Sebelum berdoa, kita baca dulu ayat-ayat Al-Quran. Lalu kita bertawassul dengan ayat Quran yang kita baca. Betul tak? Membaca ayat Quran itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum kita berdoa, kita bersedekah dulu. Kita kontak uncle, auntie, bersilaturahim, berdoa. Semuanya itu membuat doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Yang kita selalu sebut dengan tawassul. Tawassul, wasilah, lebih kurang maknanya. Berasal dari kata yang sama. Berasal dari kata yang sama. Selain makna tersebut, al-wasilah juga membawa makna nama sebuah tempat. Wasilah juga nama sebuah tempat. Ustaz ulang. Selain al-wasilah itu dengan makna tawassul, dia juga adalah nama tempat yang paling istimewa di dalam syurga. Yang disediakan khas oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah suatu tempat dalam syurga yang paling hampir dengan arasy Allah. Namanya Al-Wasilah. Itu sebabnya kita habis selesai azan, kita berdoa. Dalam doa selepas azan ada perkataan Al-Wasilah. Ini doanya. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz baca hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara thumma salu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Rawahu Muslim.
Coba dengar baik-baik terjemahan hadis. Sebab ada orang yang tidak dengar dengan baik. Bila tak dengar dengan baik, kata muazzin la ilaha illallah mengakhiri azan, dia langsung doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu tak dengar dengan baik namanya. Coba pagi ini dengar dengan baik terjemahannya. Jika kamu mendengar suara muazzin, tukang azan, maka sambutlah seperti apa yang diucapkannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dua tempat yang Nabi suruh jawab la haula wala quwata illa billah. Itu ada pengecualiannya, iaitu ketika muazzin bercakap atau melaungkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kemudian setelah kamu jawab suara muazzin dengan jawaban yang serupa, kecuali hayya 'alas salah hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi? Ini yang Ustaz maksudkan, dengar dengan baik. Kemudian berselawatlah kamu kepadaku. Apa maknanya? Baca selawat dulu. Karena siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian barulah mohon, berdoalah, al-wasilah untukku. Baru baca doa yang di dalamnya ada permohonan kepada Allah agar Allah bagi Nabi Muhammad itu al-wasilah. Ia adalah tempat di dalam syurga yang tidak layak diduduki kecuali oleh hamba daripada hamba-hamba Allah. Al-wasilah tidak berhak diduduki kecuali hamba-hamba Allah. Kemudian harapan Nabi. Apa kata Nabi? Aku mengharap kiranya akulah yang berhak mendudukinya, al-wasilah itu. Oleh itu, barang siapa yang memohon al-wasilah untukku, maka dia layak mendapat syafaat atau pertolonganku. Hadis riwayat Muslim. Ustaz jelaskan sedikit sebelum kita sambung. Sempat insya-Allah, sebab hanya ada 5 muka surat. Penjelasan Ustaz. Bila Bilal atau azan melaungkan suaranya untuk azan, kita jawab satu demi satu. Kecuali pada hayya 'alas salah hayya 'alal falah, itu satu. Kerja kita yang kedua, selesai azan, selawat dulu. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma kata ulama fiqh, yang terbaik kita baca selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu lebih baik daripada sekedar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Itu pun sudah memenuhi syarat untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Yang terbaik selawat tadi, selawat Ibrahimiyah.
Ada lagi yang terbaik. Kalau salawat Ibrahimiyah yang kita baca tadi, yang biasa kita baca, fil alamina innaka hamidum majid, itu riwayat Imam Muslim. Tapi ada lagi yang lebih sahih. Sama-sama sahih, tapi lebih kuat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid dibaca 2 kali tanpa fil alamina. Penjelasan tentang ini, selawat ini, Ustaz ada tulis di dalam buku Pedoman Salat. Tak kurang dari 5 ke 7 selawat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz penuh yakin segala selawat yang datang dari Nabi itulah yang terbaik. Ustaz tidak nafikan ulama juga boleh buat selawat-selawat. Tetapi bagi kita, selawat yang datang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Okey. Setelah 3 perkara, kita jawab setiap suara muazzin dengan jawapan yang serupa kecuali ala salah hayal al-falah. Yang kedua, kita bersalawat. Salawat tadi ada pula 3 kategori. Dan yang terakhir, kita berdoa. Di dalam doa azan itu ada perkataan Ati Muhammadanil wasilah. Berilah ya Allah Nabi Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah dengan makna itu. Lalu apa kata Nabi? Bila 3 perkara tadi kita buat, dia berhak mendapat syafaat atau pertolonganku di akhirat nanti. Kata ulama akidah, ini yang dipanggil dengan al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa makna Ustaz? Pembalasan senantiasa setimpal dengan amalan seseorang. Di dunia dia mohon pada Allah agar Nabi Muhammad mendapat al-wasilah. Dia tolong Nabi dengan maksud dia doa pada Allah agar Allah berkenan memberi Nabi al-wasilah. Betul tak itu doa menguntungkan untuk Nabi? Nabi akan berterima kasih kepada yang berdoa. Itu sebabnya sebagai balasan wajib orang yang berdoa seperti itu mendapat syafaatku di akhirat nanti. Ini dia. Karena Nabi ingin balas kita punya doa agar baginda dapat al-wasilah. Kita yang berdoa juga akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterima kasih, dan sebagai tanda terima kasih syafaatnya layak kita terima di akhirat nanti. Kita sudah bercakap banyak semalam tentang syafaat. Ada syafaat batilah, ada syafaat sahihah. Ulang balik pelajaran tersebut yang terdapat pada akidah jilid 2 bab syafaat. Okey, kita teruskan. Itu sebabnya harapan Ustaz, kalau azan dilaungkan, anak-anak cucu-cucu sedang nonton televisyen, tutup. Mana-mana saja kita kedengaran azan, ajak anak cucu menjawab satu demi satu. Besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla.
Okey. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, ayat di atas mengandungi perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan tuntutan imannya. Apa perintah Allah kepada orang beriman dalam ayat di atas? Agar bertakwa kepada Allah dan berwaspadalah daripada kemurkaannya. Waspada, hati-hati terhadap kemurkaan Allah. Termasuk jangan undang kemurkaan mak bapak. Sebab Nabi bersabda, reda Allah padamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu padamu. Dan murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu padamu. Termasuk, hati-hati. Yang demikian itu hanya akan tercapai jika hambanya itu bersungguh-sungguh menjauhi segala yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah. Seperti dosa-dosa hati. Dosa hati antara lain syirik. Itu yang paling berbahaya. Hasad, dengki, ria, ujub, takabur. Dosa-dosa lisan, mengumpat, memfitnah, berbohong. Dosa-dosa anggota yang zahir atau yang batin. Sungguh banyak. Minum arak, berjudi, berzina, rasuah. Semuanya itu seolah-olah mengundang murka Allah. Dia memohon pertolongan Allah dengan cara menjauhi semua dosa itu agar dia layak terhindar dari kemurkaan Allah. Yes. Mengapa Allah marah kepada iblis? Karena disuruh sujud pada Adam, dia enggan. Mengapa Allah juga marah pada Adam dan Hawa sehingga Allah usir atuk dan nenek kita dari syurga? Ada kaitan tak dengan pelanggaran yang beliau berdua lakukan, yaitu mendekati pokok larangan? Semua itu ada kaitannya. Ambil iktibar itu semua. Selanjutnya dia berusaha bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang tadi, wabtahu ilaihil wasilah. Dengan melaksanakan semua kewajibannya kepada Allah. Sama ada yang berkaitan dengan hati seperti rasa cinta, takut, harap, tawakal, ataupun yang berkaitan dengan badan seperti salat, ataupun yang berkaitan dengan harta seperti zakat, atau yang berkaitan dengan lisan seperti zikir, doa, tilawah, membaca Al-Quran, memberi nasihat dan lain-lain. Semua kena buat. Sebab apa yang kita sedang buat sekarang ini, sama ada ustaz sedang menyampaikan kebenaran, audiens semua, hadirin hadirat dan para pemirsa bersedia dengan tekun mendengar, walaupun sedang menjaga cucu, memasak, menjahit, tapi dengar juga. Semua ini tidak lain tidak bukan karena ingin menjemput redha Allah. Semua amalan-amalan tersebut adalah taqarrub. Apa makna taqarrub? Iaitu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain jauhi larangan, kita juga dekatkan diri buat apa yang Allah suka. Ulama akidah membagi tawassul kepada dua bahagian. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Al-wasilah ada kaitan dengan tawassul. Pertama namanya tawassul masyru'. Tawassul yang dibolehkan, tawassul yang disyariatkan. Tawassul ini terbagi kepada tiga bahagian. Pertama, bertawassul melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita dah buat contoh tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith.
Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Semua itu kita panggil nama Allah sebelum kita minta sesuatu. Yang kedua, bertawasul melalui amal-amal saleh. Seperti kita bersedekah dulu, baru kita berdoa supaya sembuhkan penyakit kita, penyakit saudara kita. Sedekah dulu. Bersilaturahim dahulu. Yang ketiga, bertawasul melalui doa orang-orang yang masih hidup. Seperti jemaah WhatsApp Ustaz 2 hari yang lalu. Ustaz, esok anak saya akan dioperasi. Mohon doa Ustaz. Nah, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Yang penting orang yang dia minta untuk doa itu masih hidup. Ini namanya tawasul masyru'. Nah, satu lagi namanya tawasul bid'ai. Tawasul bid'ai maknanya tawasul yang bid'ah. Bila bid'ah, hendaklah kita jauhi. Selain daripada 3 jenis tawasul masyru' di atas, hukumnya adalah bid'ah. Selain yang 3 di atas, semuanya bid'ah dan dilarang sebab tiada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Bertawasul dengan menyebut nama orang-orang saleh yang sudah wafat, seperti ketika berdoa menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi. Semua itu nama wali-wali Allah yang telah wafat ratusan tahun yang lalu. Tak pernah datang dari Nabi. Ustaz dah jelaskan perkara ini. Ustaz tahu, golongan tarikat tak suka dengan penjelasan ini. Bagi Ustaz, tawasul ni, doa ni adalah ibadat. Ibadat mesti ada contoh dari Nabi. Kaedah ibadat, al-aslu fil ibadah haramun illa ma amaraha Allah wa rasuluh. Segala jenis ibadat adalah haram, dilarang, tak boleh buat kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Tentang 3 tawasul masyru' tadi, semuanya pernah disebut oleh Nabi. Berdoa dengan mengawali nama-nama Allah, berdoa dengan mengawali berbuat amal saleh, berdoa melalui doa orang yang masih hidup. Semuanya ada contoh dari Nabi. Insya-Allah beberapa hari lagi kita akan bahas. Kalau semalam kita bahas tentang syafaat batilah, beberapa hari lagi kita akan bahas pula yang dimaksud dengan tawasul bid'ah. Tawasul bid'ah. Biar kita bahas pada waktu itu dengan lebih jauh. Sekarang hanya sekedar perkenalan saja. Tawasul terbagi 2. Ada yang masyru' disyariatkan, bagus. Ada yang bid'i, iaitu kita kena jauhi sebab ia bid'ah. Yang kedua, contohnya, bertawasul sambil berdoa di samping kuburan orang-orang saleh dengan dakwaan doanya lebih makbul dari tempat lain. Sebabnya, pergi ke Singapura, pergi ke Habib Noh punya kuburan, pergi ke Jawa, Wali Songo mendakwa kononnya berdoa di tempat-tempat itu lebih makbul, bid'ah. Tapi berdoa di 3 masjid yang utama itu digalakkan oleh Nabi. Sehingga kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Jangan kamu gagah-gagahkan pemberian, jangan kamu gagah-gagahkan pemergian untuk tujuan ibadat kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa. Yang ini yes. Adapun nak pergi ziarah biasa boleh. Masjid Negeri, Masjid Hagia Sophia di Turki, Masjid Al-Azhar
Boleh. Tapi jangan anggap pada masjid itu ada keistimewaan tersendiri. Tak boleh. Yang ketiga, bertawasul melalui kedudukan atau manzilah atau derjat, jah orang-orang yang sudah wafat sebagai amalan orang-orang saleh adalah untuk mereka masing-masing. Sebab amalan orang-orang saleh tertentu itu untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi mengapa kita mesti bertawasul dengan kedudukan mereka? No. Baik, kita teruskan. Sebab kita berjanji akan bahas bab ini lebih detail nanti bila tiba masanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus jenis ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Apa dia? Yang ketiga, wajahidu fi sabilih. Berjihadlah pada jalannya, jalan Allah. Maksudnya, berkorbanlah untuk memerangi orang-orang kafir, sama ada dengan hartamu, dengan jiwamu, pendapat, lisan, atau berdakwah menyebar agama Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semuanya itu termasuk ke dalam jihad fisabilillah. Kesemua kegiatan jihad seperti ini termasuk ke dalam jenis ketaatan dan taqarrub yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sebab barang siapa yang sanggup melakukan perkara tersebut, maka dia akan lebih mampu untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Jangan kita sempitkan makna jihad, ya, hanya berperang melawan orang kafir. Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, orang yang berjihad di jalan Allah yang paling afdal afdalul mujahidin, sebaik-baik orang-orang yang berjihad di jalan Allah ialah keberanian seseorang menyatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Walaupun dia akan dibunuh, walaupun dia akan dicaci, walaupun dia akan dipenjara, namanya yang hak, dia tetap cakap. Nabi sebut dalam hadis sahih, itulah dia mujahid yang paling afdal. Kita tak nafikan berperang melawan orang-orang kafir itu jihad, juga jihad. Tapi jihad bukan hanya dengan makna itu. Dia tidak takut dicemooh, dia tidak takut dilabel, dia tidak takut dicaci, dia tidak takut dikatakan ajaran songsang. Yang mustahak, segala penyampaiannya ada dalilnya dan hujahnya dari Quran dan Sunnah. Bila orang-orang yang tahu kebenaran semuanya takut, betul tak? Akhirnya yang jadi korban adalah orang awam. Orang awam, mereka tidak dapat cari dalilnya dengan sendirinya, kecuali dengan bantuan orang-orang alim. Nah, orang alim pula penakut. Jangan cakap, nanti saya akan diambil tindakan. Itu sebabnya banyak pendakwa-pendakwa yang lebih merasa selamat bila mereka mengajar perkara-perkara mainstream. Ikut saja apa yang biasa orang buat. Tapi sebenarnya pendakwah yang sebenar tidak boleh macam itu. Yang mesti bercakap apa yang dia tahu. Itu sebabnya Ustaz gunakan istilah 2 hari yang lalu. Ustaz tidak akan bercakap dengan apa yang anda sukai. Tapi Ustaz akan bercakap apa yang Ustaz tahu. Jadi apa yang Ustaz tahu, Ustaz sampaikan. Jadi memang ada kebarangkalian Ustaz akan dicaci oleh orang-orang tertentu. Tak mengapa.
Sebab harapan kita, tujuan kita adalah reda Allah, bukan reda manusia. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jika semua perintah Allah di atas kita patuhi, jika semua perintah Allah di atas kita patuhi, bertakwa kepadanya, satu, mendekatkan diri kepadanya, dua, berjuang di jalannya, tiga, maka kita layak mendapat keberuntungan. Ini sesuai dengan janji Allah pada penghujung ayat. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin jelaskan sedikit. Dalam kaedah ilmu tafsir, bila sifat disebut oleh Allah dalam Al-Quran secara mutlak, maka dia membawa faedah am. Tapi sifat apabila disebut oleh Allah dalam Al-Quran muqayyad, terhad, terbatas, maka dia membawa makna khas. Ingat selalu kaedah ini. Ini salah satu kaedah utama dalam ilmu tafsir. Bila Allah menyebut sifat dalam Al-Quran secara mutlak, mutlak maknanya bebas, dia membawa makna am, umum. Bila Allah menyebut sifat dalam Al-Quran muqayyad, terhad, terbatas, maka dia membawa makna khas, khusus. Ustaz buat contoh dulu muqayyad, terhad. Sifat itu terhad. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 85 dari surat Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu. Dan di akhirat, dia pasti rugi. Dia pilih agama Hindu, Buddha, Majusi, Kristian, Nasrani, Yahudi, itu bukan Islam. Allah tak akan terima agama itu. Dan di akhirat, dia pasti rugi. Maknanya, Allah hanya menyebut mereka pasti rugi di akhirat. Itu maknanya muqayyad. Ruginya dikaitkan dengan akhirat. Ini memberi isyarat. Ada kemungkinan orang kafir berjaya di dunia. Mereka lebih kaya, mereka lebih sehat, mereka lebih cantik, mereka lebih. Sebab Allah tidak sebut mereka rugi dunia akhirat. Allah hanya sebut di akhirat mereka rugi. Tapi beza dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 5 surat Al-Baqarah. Setelah menyebut 5 sifat orang yang bertakwa, iman pada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, mendirikan salat wa yuqimuna salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan harta mereka. Iman kepada yang gaib, akidah. Salat, hubungan baik dengan Allah. Zakat, infak, hubungan insan dengan insan dia perbaiki. Beriman pula dengan kitab yang telah Allah turunkan. Dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun. Setelah 5 sifat ini ada pada diri seseorang, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang punya 5 sifat itulah orang yang telah mendapat hidayah, petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang menang, yang beruntung.
Beruntung disebut secara mutlak, secara bebas. Bila bebas membawa makna am. Am maknanya beruntungnya dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Okey, kita teruskan. Maksud al-falah, tercapai apa yang diinginkan dan terhindar daripada apa yang ditakuti. Itu makna al-falah. Maksudnya, jika kamu bertakwa kepada Allah dengan menjauhi segala maksiat, dan kamu pula mendekatkan dirimu kepadanya dengan melakukan suruhannya, serta berjihad di jalannya, semata-mata mengharap keredaannya, maka kamu layak mendapat keberuntungan, yakni akan tercapai apa yang kamu inginkan dan terhindar dari apa yang kamu takuti. Malahan lebih daripada itu, kamu layak mendapat kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Itu maknanya bila disebut secara mutlak. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula kesukaran dan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Ingat hadirin dan hadirat, semua kata Allah adalah benar belaka. Ingat selalu kaedah ini. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Sebabnya keyakinan kita hendaknya biar sampai ke peringkat itu. Jangan berganjak. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula, bukan hanya sepenuh bumi miliknya, ditambah semacam bumi satu lagi pula. Allah tidak menggambarkan. Lalu dengan harta yang sebanyak itu, mereka akan tebus diri mereka supaya keluar dari neraka. Niscaya Allah tak akan terima tebusan walau sebanyak itu. Niscaya tebusan tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya, orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah, dah pasti orang-orang kafir tidak bertakwa pada Allah, malah sebaliknya, suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah dilanggar, dan tidak mau membersihkan dirinya dari dosa yang dibuatnya, serta tetap di dalam kekafiran, lalu menyembah selain Allah dan sampai mati tidak bertobat, maka pada hari kiamat nanti mereka akan menyesal. Andai kata mereka memiliki kekayaan yang banyak, bagaimanapun, lalu mereka serahkan kepada Allah semuanya untuk menebusi diri mereka agar terlepas daripada azab Allah dalam neraka, namun Allah tidak akan menerimanya. La tuqbala. Allah tidak akan diterima tebusan sebanyak itu. Yang ada hanyalah azab dan siksaan yang sangat pedih. Mereka akan berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa kata Allah pada ayat yang terakhir? Coba tengok berapa banyak pengajaran dan panduan yang kita dapat walaupun hanya 3 ayat. Kita bincang dah hampir 1 jam. Baru 2 ayat. Ini ayat yang ketiga. Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti.
yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Dan mereka beroleh azab yang kekal. Muqim, kekal. Imam Al-Baghawi berkata, ini salah seorang ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir ingin keluar daripada neraka dalam ayat ini ada dua tafsiran. Tafsirannya ada dua. Pertama, mereka berusaha mencari jalan untuk keluar dari neraka. Nak cari jalan. Ini sebagaimana firman Allah, kullama aradu an yukhruju minha u'idu fiha. Kita boleh lihat ini dalam surat As-Sajdah ayat 20. Mereka ingin cari jalan keluar. Sesuai dengan ayat, coba dengar maknanya. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, mereka ingin keluar dengan makna mereka berkeinginan untuk keluar dari api neraka. Ini sebagaimana firman Allah ketika menceritakan tentang perihal mereka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allahu Akbar. Renung baik-baik ayat ini. Apa kata orang yang ada dalam neraka? Memohon, merintih, memohon belas kasihan Allah. Apa kata mereka? Ya Allah, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh, berlainan dengan amal yang telah kami kerjakan dulu. Apa maksudnya? Mereka menyesal yang mereka telah tokok tambah amal-amal yang tidak diajar oleh Nabi, dan mendakwa pula dengan penambahan itu membuat amal mereka lebih makbul, lebih sempurna di sisi Allah, padahal tidak ada sumber dari Nabi. Seperti Ustaz ceritakan semalam, kata Imam Asy-Syafi'i, orang buat bid'ah lebih berbahaya dari orang buat dosa-dosa lainnya selain syirik. Minum arak, berjudi, berzina, memang itu dosa besar, tapi orang buat bid'ah lebih berbahaya. Apa sebab? Coba dengar kata Imam Asy-Syafi'i yang dalam ilmunya. Orang yang berzina, berjudi, minum arak, mereka buat perkara itu, mereka tahu itu adalah dosa. Oleh sebab itu tidak mustahil mereka akan mengangkat tangan suatu hari untuk minta ampun pada Allah. Sebab mereka tahu apa yang mereka buat itu Allah marah, larangan Allah. Tapi orang yang buat bid'ah, kata Imam Asy-Syafi'i, semakin bid'ah yang dia buat, semakin mendakwa dengan penambahan di sana sini amalannya, membuat amalnya lagi sempurna, lagi baik. Jangan harap orang macam ini akan mohon ampun kepada Allah. Dia akan berkata di akhirat nanti, ya Allah, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Tolong kembalikan kami lagi ke bumi, ke dunia, supaya kami beramal tidak sebagaimana amalan kami dulu. Apa sebab? Gara-gara bid'ah yang mereka buat, amal mereka ditolak. Nabi yang sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak.
Ini, maka muncul kata-kata ini. Lihat surat Fatir ayat 37. Adapun yang dimaksudkan law alahum azabum muqim, penghujung ayat, dan mereka beroleh azab yang kekal, adalah khas hanya untuk orang-orang yang kafir sahaja. Beza dengan orang yang beriman. Andai kata mereka buat dosa pun, asalkan dosa itu bukan syirik, tapi tauhid mereka ada, mereka tetap akan masuk syurga juga. Walaupun sudah disiksa dalam neraka, tapi tidak akan kekal. Tapi orang kafir, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Yazid Al-Faqir berkata, dikatakan kepada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya kamu, wahai sahabat, sesungguhnya kamu, wahai sahabat Muhammad, mengatakan bahawa suatu kaum akan keluar dari api neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bikharijina minha." Padahal mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar daripadanya. Cuba dengar apa jawaban dari Jabir bin Abdullah. Lalu Jabir bin Abdullah menjawab, sesungguhnya kamu telah menjadikan sesuatu yang am menjadi khas, dan yang khas menjadi am. Sebenarnya ayat ini adalah khas untuk orang-orang kafir. Jika kamu baca keseluruhan ayat daripada awalnya hingga akhirnya, niscaya kamu akan dapat menyimpulnya bahwa ia khas untuk orang-orang kafir sahaja, sedangkan makna muqimun, kekal, yakni kekal berada di dalam neraka untuk selama-lamanya dan tidak akan keluar daripadanya. Mudah-mudahan jemaah faham dengan kaedah ini. Ayat Quran, tafsir Al-Quran, ayat itu ada yang bunyinya am, tapi maksudnya khas. Ada bunyinya khas, tapi maksudnya am. Ustaz kembali pada contoh. Yazid Al-Faqir berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Kata Yazid, kamu, wahai sahabat Muhammad, kalau ada perkataan macam ini, maknanya Yazid Al-Faqir ini bukan orang Islam. Sebab dia kata sahabat Muhammad. Dia tak sebut Nabi Muhammad atau Rasulullah. Ini perkataan orang yang tak beriman pada Nabi. Sebab dia tidak sopan. Apa kata beliau? Sesungguhnya kamu telah menjadikan sesuatu yang am menjadi khas, dan yang khas menjadi am. Ustaz ulang. Hai sahabat Muhammad, kamu, hai sahabat Muhammad, mengatakan bahawa suatu kaum akan keluar dari api neraka. Memang kita berpendapat begitu. Berdasarkan ayat 48 surat An-Nisa. Apa dia ayat 48 dari surat An-Nisa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun orang-orang yang melakukan syirik, dan Allah akan ampun orang-orang yang berbuat dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, orang yang menyembah Allah tidak melakukan syirik, tapi dia pernah minum arak, berzina, berjudi,
Minum arak, berzina, berjudi adalah dosa, bukan syirik. Dosa bukan syirik, ada kemungkinan untuk Allah ampunkan jika Allah berkehendak. Andai katakan Allah masukkan dia dalam neraka karena zinanya, judinya, minum araknya, karena tauhidnya, dia akan keluar juga. Atau juga ada kemungkinan, walaupun dia berzina, minum arak, berjudi, awal-awal lagi Allah dah berkehendak untuk memaafkannya, dia langsung masuk syurga. Maka itu kita berpendapat, ayat Quran barulah dapat dia ambil kesimpulan hukum melalui tafsir, terjemah maknawiyah, bukan terjemah harfiah. Terjemah harfiah betul lah, mereka tak akan keluar dari api neraka untuk selama-lamanya. Itu urutan ayat yang 3 tadi menyebut, itu khas untuk orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir kan disebut tadi sebelum ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dah. Cuba kita ulang sekali lagi. Terjemahannya saja. Sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi seluruhnya, ditambah pula sebesar bumi, untuk ditebus akan keluar daripada api neraka, niscaya Allah tidak akan terima tebusan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Nah, selanjutnya ayat menyebut tentang orang kafir itu tu, bukan orang beriman. Mereka ingin keluar dari neraka. Siapa mereka di sini? Orang kafir itu. Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan al-muwahhidun yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bila terlanjur buat perkara-perkara dosa, cepat-cepat minta maaf kepada Allah, tobat pada Allah Azza wa Jalla. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan berikut ini Ustaz akan berpindah kepada pertanyaan. Jika ada yang ingin tanya, Ustaz cuba untuk jawab semampu yang boleh.